Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Irfanza, NIM 23040704142. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi hukum pidana, yakni kesengajaan, kealpaan, dan pertanggungjawaban pidana. Kesengajaan. Dalam hukum pidana, kesengajaan atau dikenal sebagai dolus dalam istilah Latin adalah elemen penting yang menentukan tingkat kesalahan pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana. Kesengajaan mengacu pada niat atau tujuan seseorang ketika melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Selanjutnya ada unsur kesengajaan. Dalam hukum pidana, unsur kesengajaan atau dolus adalah elemen penting yang harus dibuktikan untuk menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara pidana atau suatu perbuatan. Kesengajaan dalam hukum pidana terdiri dari berbagai unsur yang bisa berbeda tergantung pada teori atau pendekatan yang digunakan. Berikut adalah beberapa unsur kesengajaan yang umum digunakan dalam sistem hukum pidana. Yang pertama ada niat. Pelaku memiliki tujuan atau maksud tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Niat ini bisa bersifat langsung atau tidak langsung, tergantung pada tujuan akhir dari tindak tersebut. Yang kedua adalah kesadaran. Pelaku sadar atau mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Kesadaran ini mencakup pengetahuan tentang fakta-fakta yang relevan dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Yang ketiga ada keinginan. Pelaku memiliki keinginan atau kehendak untuk melakukan tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan dilakukan secara sukarela dan bukan karena paksaan atau tekanan. Selanjutnya ada bentuk kesengajaan. Dalam konteks ini ada beberapa bentuk kesengajaan yang diakui dalam hukum pidana, yakni yang pertama dolus directus atau kesengajaan dengan maksud. Pelaku melakukan tindakan dengan niat atau tujuan tertentu. Misalnya, seseorang yang menembak orang lain dengan tujuan untuk membunuhnya. Dalam hal ini, tindakan pelaku dilakukan dengan maksud yang jelas dan spesifik. Yang kedua ada dolus indirectus atau kesengajaan dengan kepastian. Pelaku melakukan tindakan yang dia tahu hampir pasti akan menghasilkan akibat tertentu, meskipun akibat tersebut bukan tujuan utamanya. Misalnya, seseorang yang meledakkan sebuah bangunan untuk mendapatkan klaim asuransi, tapi dia tahu pasti bahwa tindakan itu akan membunuh orang-orang di dalamnya. Yang ketiga ada dolus eventualis atau kesengajaan dengan kemungkinan. Pelaku sadar bahwa tindakannya dapat menimbulkan akibat tertentu, tetapi dia tetap melanjutkan tindakan tersebut dengan menerima kemungkinan terjadinya akibat tersebut. Contohnya, seseorang yang mengemudi dengan kecepatan sangat tinggi di area berpenduduk padat, menyadari kemungkinan menabrak seseorang tetapi tetap melakukannya. Pasal yang mengatur kesengajaan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, elemen kesengajaan ini sangat penting karena mempengaruhi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP seringkali menyebutkan kesengajaan sebagai syarat untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Berikut adalah beberapa contoh pasal yang memuat elemen kesengajaan. Yang pertama ada pasal 338 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang kedua ada pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Selanjutnya ada kesesatan dalam kesengajaan. Dalam hukum pidana, kesesatan dalam kesengajaan mengacu pada berbagai bentuk kesalahan atau kesesatan yang mempengaruhi niat atau kesadaran pelaku dalam melakukan tindak pidana. Berikut adalah penjelasan 5 jenis kesesatan tersebut. Yang pertama ada error in persona. Kesesatan ini terjadi ketika pelaku melakukan tindakan terhadap orang yang salah, tetapi niatnya untuk melakukan tindakan tersebut tetap ada. Contoh kejadian. Andi berniat untuk membunuh musuhnya, yaitu si Budi. Di malam hari,
Andi melihat seseorang yang dia kira adalah si Budi berjalan sendirian. Tanpa memastikan terlebih lanjut, Andi menembak orang tersebut. Ternyata orang yang ditembak adalah Chandra, bukan Budi. Yang kedua ada Felix Dwelling. Kesesatan ini terjadi ketika pelaku melakukan tindakan berdasarkan kesalahan persepsi terhadap fakta-fakta tertentu. Contoh, Dina melihat sebuah sepeda yang mirip dengan sepeda miliknya yang hilang beberapa waktu lalu. Dina mengambil sepeda tersebut dari tempat parkir umum dan membawanya pulang. Ternyata sepeda tersebut milik orang lain, bukan sepedanya si Dina. Yang ketiga ada aberratio ictus. Kesesatan ini terjadi ketika niat jahat untuk melukai atau membunuh seseorang berpindah ke korban yang tidak disengaja ketika tindak pelaku mengenai orang lain. Contoh, kejadian Eko berniat untuk menembak Fendi karena dendam pribadi. Saat Eko menembak, Fendi bergerak tiba-tiba dan peluru mengenai Ganing yang kebetulan sedang berdiri di dekat Randi. Yang keempat ada error in objecto. Kesesatan ini terjadi ketika pelaku salah memahami sifat atau identitas dari objek yang terkena tindakan pidananya. Contoh, Hasan berniat membunuh seekor anjing liar yang sering mengganggu kebunnya. Di malam hari, Hasan melihat bayangan yang dia kira adalah anjing liar tersebut, dan ia menembaknya. Ternyata yang ditembak adalah patung anjing yang diletakkan oleh tetangganya. Yang kelima ada rash dwelling. Kesesatan ini terjadi ketika pelaku tidak mengetahui atau salah memahami hukum yang berlaku. Contohnya, Joko, seorang warga asing baru pindah ke Indonesia dan tidak mengetahui bahwa membuang sampah sembarangan di tempat umum adalah pelanggaran hukum. Dia membuang sampah di jalan raya dan kemudian ditangkap oleh petugas. Selanjutnya ada kealpaan. Kealpaan adalah keadaan di mana seseorang gagal untuk mengambil tindakan yang seharusnya diambil atau melakukan tindakan yang seharusnya dihindari, sehingga menyebabkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Dalam konteks hukum pidana, kealpaan menunjukkan kurangnya perhatian atau kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam situasi tertentu. Jenis-jenis kealpaan. Kealpaan ada dua, yakni yang pertama, culpa lata atau kealpaan berat. Bentuk kelalaian yang sangat serius dan menunjukkan kurangnya perhatian yang ekstrim terhadap resiko yang nyata. Contohnya, seorang supir bus yang mengemudi dalam kondisi mabuk dan menyebabkan kecelakaan fatal. Dan yang kedua ada kealpaan ringan atau culpa levis. Bentuk kelalaian yang tidak terlalu serius tetapi tetap menunjukkan kurangnya perhatian yang seharusnya. Contohnya, seorang dokter yang meninggalkan peralatan medis di dalam tubuh pasien setelah operasi karena tidak memeriksa dengan teliti. Unsur-unsur kealpaan, ini ada 4. Pertama, perbuatan yang melanggar kewajiban hukum, dan yang kedua ada kurangnya kehati-hatian, yang ketiga adanya akibat yang merugikan, dan yang keempat adanya kausalitas atau hubungan sebab akibat. Pasal kealpaan. Yang pertama ada pasal 359 KUHP yang berbunyi, barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Yang kedua ada pasal 360 KUHP yang berbunyi, barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka berat atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Selanjutnya ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana adalah prinsip yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana memerlukan adanya kesalahan atau mens rea dalam perbuatan atau actus rectus serta harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Unsur pertanggungjawaban.
Yang pertama ada actus reus atau perbuatan. Tindakan fisik atau perilaku yang melanggar hukum ini mencakup semua aspek dari tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, termasuk perbuatan positif, misalnya mencuri, dan perbuatan negatif, misalnya tidak memberi bantuan kepada seseorang dalam bahaya jika diwajibkan oleh hukum. Contohnya, memukul seseorang itu perbuatan fisik, atau gagal menyelamatkan seseorang yang tenggelam ketika ada kewajiban hukum untuk melakukannya. Yang kedua, ada mens rea atau niat atau kesalahan. Niat atau kesalahan yang harus ada pada pelaku saat melakukan perbuatan pidana, mens rea, mencakup berbagai tingkat kesalahan seperti kesengajaan, kelalaian, atau ketidakpedulian. Contoh, menembak seseorang dengan niat membunuh, atau kesengajaan, atau menyebabkan kematian seseorang karena mengemudi sembarangan atau kelalaian. Yang selanjutnya ada kausalitas, hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Pelaku harus menyebabkan akibat yang diatur dalam delik pidana. Contoh, jika seseorang menembak orang lain dan akibatnya orang tersebut mati, ada hubungan sebab akibat antara tindakan menembak dan kematian. Yang terakhir ada tanpa alasan pembenar atau pemaaf. Tidak adanya alasan yang membenarkan atau memaafkan tindak pidana, alasan pembenar, justification, seperti bela diri, dan alasan pemaaf atau excuse, seperti gangguan mental dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Contoh, membunuh dalam pembelaan diri yang sah atau justification, atau melakukan perbuatan pidana karena mengalami gangguan mental yang berat atau excuse. Selanjutnya ada bentuk pertanggungjawaban pidana. Yang pertama, pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesengajaan atau dolus. Pertanggungjawaban yang didasarkan pada adanya niat atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan pidana. Contohnya, seseorang yang merencanakan dan melaksanakan pembunuhan dengan niat yang jelas untuk membunuh. Yang kedua ada pertanggungjawaban pidana berdasarkan kelalaian atau culpa. Pertanggungjawaban yang didasarkan pada kurangnya kehati-hatian atau kelalaian yang mengakibatkan tindak pidana. Contohnya, seorang dokter yang melakukan malpraktik karena tidak memeriksa pasien dengan benar, menyebabkan kematian sang pasien. Selanjutnya ada pasal pertanggungjawaban. Yang pertama ada pasal 44 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Yang kedua ada pasal 49 KUHP yang berbunyi barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk membela diri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum tidak dapat dipidana. Selanjutnya ada pasal 559 KUHP yang berbunyi barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata saat pengucapan pada video yang tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.